Sejarah itu adalah perjalanan. Betul. Kita ambil simulasi. Jenengan kan dari Bagelen, Ya. Kecamatan Bagelen. Saya dari Kecamatan Purworejo. Saya kan bertempat tinggal di Cangkrep Lor. Sejarah jenengan dengan sejarah saya nggak sama. Perjalanan jenengan dengan perjalanan saya di malam ini kan nggak sama. Nggak sama. Tujuan kita adalah alun-alun Purworejo. Jalan Purworejo. Jenengan dari Bagelen. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda dengar? Kan nggak sama dengan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dalam perjalanan saya dari Cangkrep Lor ke alun-alun. Kalau saya nggak bisa memaksakan badan jenengan, kowe ra bakal mlebu, kowe ra bakal iso tekan alun-alun Purworejo. Nek kowe arah weruh patung WR Supratman nggawa biola Diolah. nang pantok. Bisa. Nggak bisa. Itu perjalanan saya Jalanan. dari Cangkrep Lor menuju ke alun-alun Purworejo. Sebaliknya, jenengan juga tidak bisa melihat patung yang di Depan 412. 14. Patung kereta kencana. Nah. Sedangkan jenengan bisa juga menyampaikan kepada saya, jenengan nggak bakal tekan alun-alun Purworejo, nak jenengan ra lewat ngarep 12 ra weruh patung kereta kencana. Sama. Itu adalah itulah perjalanan sejarah. Maksudnya podo, ning kita berangkatnya dari sudut yang berbeda. Indonesia itu kan sudah jelas provinsi-provinsinya, bagian-bagian wilayah kan sudah jelas. Tiba-tiba ada pasukan atau warga dari negara lain. Ini mengumpama ya, wong Malaysia atau tentara Malaysia perang dengan tentara negara lain, sebut saja umpamanya Filipina wis. Nah, Filipina. Perang nang Kalimantan, wilayah dari teritorial Indonesia. Apa yang akan dilakukan oleh penguasa Indonesia? Ya pasti tidak memperbolehkan. Lah. Itulah Cakranagara. Hari jadi Kabupaten Purworejo itu diputuskanlah tanggal 27 Februari 1831 sesuai dengan Cakranagara menyebutkan nama Purworejo untuk daerah baru yang ditempati. Ini nyun sewu jangan jadi kontroversi. Iya. Apa yang kita diskusikan malam ini iki mengcorone obrolan jagan lek wae mergo malam Jumat. Nang alun-alun Purworejo. Purworejo. Masalah juga bingung juga, dulu itu pernah hari jadi Purworejo sudah 1000 sekian. Ya karena arahnya terlalu jauh. Nah, terus kok ya, terus kemarin baru ke berapa ratus, kan bingung juga. Gitu. Kalau Orang yang tidak tahu. kalau saya mengikuti dari 1831-nya, karena eranya masuk era Cakranagara. Tetapi kalau era 901 itu eranya era kuno, era lama itu. Dan itu belum ada nama Purworejo. Belum ya itu. Belum Itu masih eranya era sebelum Purworejo, Kak. Sebelum Purworejo itu nama daerah kita ini adalah Brangkilan. Brengkelan itu. Iya, kalau kita kan sering mendengar nama Brengkelan. Kalau dikisahkan itu Brangkilan. Brangkilan. Sebelum Brangkilan itu Ketanggungan yang ada di Sidomulyo itu. Purworejo, Brangkilan, Ketanggungan ini adalah tanah atau wilayah dari Kasunanan Surakarta. Yang pada waktu itu setelah tahun 1755 Perjanjian Giyanti, Mataram terpecah menjadi dua, Kasunanan Surakarta dengan Kasultanan Yogyakarta. Di mana Kasultanan Yogyakarta mereka corone kolaborasi dengan Pakualaman dan Mangkunegaran. Dan ini wilayah ini bukan wilayah Kasultanan, tapi Purworejo, Brangkilan atau Ketanggungan itu adalah wilayah dari Kasunanan Surakarta sesuai dengan perjanjian Giyanti 1755. Beda itu. Kalau Kutarjo bagaimana? Kutarjo itu dulu wilayah menurut peta perjanjian tersebut itu masuk ke wilayah Kasultanan Yogyakarta. Kutarjo itu dulu masuk Kasultanan Yogyakarta, Purworejo ini masuknya Kasunanan Surakarta. Gitu. Makanya kan dulu kita ngobrol atau diskusi dengan teman-teman, kita sering mendengar Purworejo adalah pengkhianat. Anda pernah dengar? Ya, pernah dengar itu. Pengkhianat. Cakranagara adalah sebuah pengkhianat. Itu pernah mendengar saya. Nah, menurut sesuai pendengaran atau pengetahuan jenengan seperti apa ceritanya? Yaitu pengkhianat karena merubah nama Purworejo itu kayaknya, kalau nggak salah. Oh iya, ya cerita itu kan banyak cerita Ya, atau banyak versi. lah yang jelas. Kalau saya sering mendengar jika Cakranagara itu katanya pengkhianat Indonesia.
karena dia tidak membantu Pangeran Diponegoro pada era Perang Jawa. Padahal maksudnya bagus juga itu ya. Ya begini, kalau kita bicara Perang Jawa, itu kan perangnya Pangeran Diponegoro dengan Belanda atau Company VOC ya. VOC. Sedangkan Cokronegoro ini kan diamanahi oleh Kasunanan Surakarta untuk menjaga wilayahnya. Yang dulu namanya Bagelen Surakarta. Bagelen Surakarta itu meliputi ya sekarang Purworejo, Brangkilan, dan Ketanggungan tersebut. Itu bagian daripada wilayah dari Surakarta. Kasunanan Surakarta. Sekarang saya tanya dengan jenengan, kalau Cokronegoro disebut sebagai pengkhianat karena dia tidak membantu Pangeran Diponegoro dalam era Perang Jawa. Kita simulasikan agak mudah ya. Indonesia Raya wis, Indonesia. Indonesia itu kan udah jelas provinsi-provinsinya, bagian-bagian wilayah kan udah jelas. Tiba-tiba ada pasukan atau warga dari negara lain, ini mengumpama ya, wong Malaysia atau tentara Malaysia perang dengan tentara negara lain, sebut saja umpamanya Filipina wis. Perang nang Kalimantan, wilayah dari teritorial Indonesia. Apa yang akan dilakukan oleh penguasa Indonesia? Ya pasti tidak memperbolehkan lah. Itulah Cokronegoro. Karena perang Jawa itu bukan perangnya Kasunanan, jadi setiap perang yang diakibatkan Belanda dan Diponegoro, konflik mereka, itu tidak diperkenankan untuk konflik tersebut ada di wilayah tersebut ya. Di wilayah Kasunanan Surakarta. Wilayah Kasunanan Surakarta, ya Purworejo ini salah satu. Kalau dulu Bagelen Surakarta. Jadi alasannya mengamankan wilayahnya intinya. Saya menyebutnya lebih amanah. Dia amanah kepada Kasunanan Surakarta untuk menjaga wilayah Bagelen Surakarta. Sedangkan Cokronegoro dengan Diponegoro itu satu seperguruan loh. Iya. Satu padepokan, acaranya satu pesantren itu. Cokronegoro sama Diponegoro itu. Iya. Kalau saya masih mencoba untuk mengkait-kaitkan. Kalau Cokronegoro tidak membantu Pangeran Diponegoro pada perang Jawa, mungkin dia tidak membantu secara fisik. Iya. Tetapi mungkin dia membantu secara logistik. Karena ada kabar tentang perjalanan Diponegoro itu dalam setiap pemberhentian perjalanan dari Pangeran Diponegoro dan pasukan melewati wilayah Kasunanan Surakarta, Bagelen Surakarta yang sekarang menjadi Kabupaten Purworejo, itu di daerah tersebut itu sudah disediakan makanan, perlengkapan, logistik lah istilahnya oleh seseorang. Dan seseorang itu siapa? Karena ada yang merintah. Kemungkinan kalau saya yang perintah atau yang memberikan bantuan tersebut adalah Cokronegoro. Ini mungkin loh, ini mungkin. Selain orang terang-terangan. Karena Cokronegoro itu dikabarkan dia ahli politik atau ahli tata negara. Kalau Pangeran Diponegoro dia ahli perang. Ahli perang. Ada juga yang menyampaikan kabar jika dulu Cokronegoro itu menolak permintaan Pangeran Diponegoro untuk memerangi Belanda. Kalau saya melihatnya mungkin tidak menolak, tapi menunda. Karena sebagai ahli tata negara, ahli politik ya, Cokronegoro dia punya hitungan sendiri. Gitu. Tapi ini mungkin loh ya. Ini mungkin. Jadi kalau dikaitkan dengan Cokronegoro adalah pengkhianat Purworejo, nggak nyambung lagi. Nggak nyambung lah. Lawang Cokronegoro itu yang membuat atau menyematkan nama kabupaten ini. Yang memberikan nama kabupaten ini kan Cokronegoro. Purworejo itu kan nama yang keluar dari lisan Cokronegoro. Masa dia berkhianat pada Purworejo ya? Kan nggak mungkin. Orang masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi pengkhianatan seperti apa yang dimaksudkan? Kalau dia tidak membantu Pangeran Diponegoro dalam perang Jawa, dalam membantu seperti apa? Kalau dalam perang fisik ya, karena Cokronegoro bukan ahli perang, dia ahli politik dan tata negara. Jadi ya rada angel itu. Jadi era-era itu kita apa ya? Ya kita harus bisa menerima tentang sesuatu yang mungkin berbeda lah.
Tetapi berbeda itu bukan berarti juga kita menolak dengan kisah atau cerita yang sudah ada loh ya. Nggak seperti itu. Konsepnya nggak seperti itu. Kita masih bisa menerima dengan cerita-cerita teman yang berbeda pola atau sudut pandangnya. Karena saya sendiri kan bukan sejarawan. Apa yang kita sampaikan mudah-mudahan berkenan, dan mudah-mudahan juga jika yang kita sampaikan ini kok kurang benar atau tidak benar, insya Allah saya meminta teman-teman untuk meluruskan dan membenarkan sejarah Purworejo, sejarah Bagelen, dan sejarah Jawa. Ini bukan untuk kita, tetapi untuk anak-anak atau generasi yang akan datang. Betul. Penraka paten ober. Betul. Mau bukakan jenengan. Saya nutup jenengan. Yo ora kok jenengan. Oke, untuk sahabat TV Kreator dimanapun Anda berada, saya kira sudah cukup bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita, gendu-gendu roso kita di alun-alun Purworejo ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita obrolkan ini menjadi sebuah penyampaian yang bisa dipahami oleh anak cucu kita besok. Dan mudah-mudahan ada benarnya. Walaupun sedikit, tapi nggak yakin aku. Soalnya sejarah itu kan angel bang, begini. Jadi saya boleh menambahkan sedikit ya. Monggo. Sejarah itu adalah perjalanan. Betul. Kita ambil simulasi. Jenengan kan dari Bagelen, Ya. Kecamatan Bagelen. Saya dari Kecamatan Purworejo. Saya kan bertempat tinggal di Cangkrep Lor. Sejarah jenengan dengan sejarah saya nggak sama. Perjalanan jenengan dengan perjalanan saya di malam ini kan nggak sama. Nggak sama. Tujuan kita adalah alun-alun Purworejo. Alun-alun Purworejo. Jenengan dari Bagelen. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda dengar? Kan nggak sama dengan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dalam perjalanan saya dari Cangkrep Lor ke alun-alun. Kalau saya nggak bisa memaksakan badan jenengan, Ya. kue ora bakal iso tekan alun-alun Purworejo. Nek kue arah weruh patung WR Supratman nggawa biola Biola. nang pantat. Bisa. Nggak bisa. Itu perjalanan saya Jalanan. dari Cangkrep Lor menuju ke alun-alun Purworejo. Sebaliknya, jenengan juga tidak bisa melihat patung yang di Depan 412. 14. Patung kereta kencana. Nah. Sedangkan jenengan bisa juga menyampaikan kepada saya, jenengan nggak bakal tekan alun-alun Purworejo, nak jenengan ra lewat ngarep 12 ra weruh patung kereta kencana. Itu sama. Itu adalah itulah perjalanan sejarah. Maksudnya podo, ning kita berangkatnya dari sudut yang berbeda.